Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bukti kebenaran virus corona sudah tertulis dalam Al-Quran. Sebelum memasuki video, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel ini agar selalu bisa memberikan tayangan yang bermanfaat buat kita semua. Lanjut ke topik pembahasan. Bukti kebenaran virus corona sudah tertulis dalam Al-Quran, dan ini hewan yang tertulis di dalam hadis. Korban meninggal virus corona terus berjatuhan di Cina, yang kini sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Hingga saat ini, penderita virus corona meningkat dari 2.000-an lebih. Yang membahas kedua binatang ini seperti dikutip sripoku.com. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Janganlah kalian membunuh katak, karena suaranya adalah tasbih. Jangan kalian pula membunuh kelelawar. Karena ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, 'Wahai Rob, berikanlah kekuasaan kepadaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka.'" Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra 9/318 dan As-Sugra 8/293 nomor 3907 dan Al-Ma'rifah halaman 456. Al-Baihaqi berkata bahwa sanad hadis ini sahih. Pada kitab yang sama, Aisyah radhiyallahu anhu juga menyebut peran besar kelelawar ketika kebakaran melanda Masjidil Aqsa. Diriwayatkan dari Aisyah tentang kelelawar, dia adalah hewan yang memadamkan api dengan sayap-sayapnya pada saat Baitul Maqdis dibakar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah. Sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa." Quran Surat Al-A'raf. Dari sini diketahui jika kedua hewan ini dilarang untuk dibunuh, tentunya apalagi jika dimakan. Apakah virus corona itu akibat dari kelakuan manusia yang menyantap kuliner ekstrim? Itu bisa saja terjadi, karena santapan berupa hewan-hewan yang tidak lazim seperti ular, biawak, dan juga termasuk seperti kelelawar dan katak dijual di sana bahkan dikonsumsi setiap hari. Virus corona yang mematikan membuat kota Wuhan menjadi sorotan. Bahkan kota Wuhan sendiri sudah diisolir agar tidak menyebar ke tempat-tempat lainnya. Dan kuat dugaan awal dari virus ini berasal dari salah satu pasar daging dan seafood yang ada di Wuhan. Sejak dulu pasar ini dikenal menjual berbagai jenis daging hewan liar, termasuk yang masih hidup. Dalam salah satu foto yang menampakkan kondisi pasar Wuhan, terlihat seekor ayam yang diikat di keranjang sayur. Kemudian ada pula talanan yang diletakkan di atas ember, digunakan sebagai meja atau tempat memotong. Kemudian, di sampingnya ada penjual katak. Katak yang masih hidup juga terlihat di dalam ember tersebut. Tapi ada pula katak yang sudah dipotong. Dagingnya disingkirkan, namun diletakkan di ember yang sama dalam kondisi masih berdarah. Daging katak pun bercampur dengan daging lain, yaitu ikan. Kemudian di sampingnya ada ember yang tidak dicuci, serta timbangan digital yang kotor. Para ulama Syafi'i berpandangan larangan membunuh suatu hewan menunjukkan pula keharaman bagi kita untuk mengkonsumsinya. Logikanya, hewan tersebut tidak mungkin dimakan sebelum terlebih dahulu kita membunuhnya. Jika membunuhnya saja diharamkan, tentu memakannya pun akan haram. Katak merupakan salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Tentu saja di balik larangan itu, ada alasan dan juga hikmah bagi kita sebagai manusia yang mungkin kita belum tahu terlalu dalam akan hal tersebut. Faktanya masyarakat Tionghoa sana menggunakan katak sebagai makanan super pangan yang digemari. Dan mereka juga meyakini bahwa katak makan yang bergizi dan juga lezat. Namun secara mengejutkan, peneliti asal ITB menjelaskan bahwa katak mengandung cacing nematoda yang ada pada sistem pencernaan katak. Apabila cacing tersebut masuk ke dalam sistem pencernaan manusia, maka akan mengganggu metabolisme tubuh. Selain itu, akan lebih berbahaya lagi ketika cacing tersebut masuk ke dalam pencernaan manusia
dan memakan hasil yang manusia makan. Maka akibatnya kita akan merasa lapar walaupun sudah banyak makan. Terkait kehalalan dalam mengkonsumsi kata atau kodok, memang ada perbedaan pendapat, tapi mayoritas menyatakan bahwa memakan kata adalah haram. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasbi dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ma'idah. Musibah merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta untuk umatnya. Saat ini, wabah corona tengah menjangkiti masyarakat Wuhan, Cina. Pemerintah dan otoritas setempat di negeri tirai bambu tersebut tengah berusaha agar wabah ini tidak meluas. Dikutip dari beberapa pemberitaan, corona merupakan virus yang sangat berbahaya. Virus ini bisa membuat orang yang terjangkiti menderita penyakit pneumonia, yakni infeksi yang menyerang jaringan dan kantung udara di paru-paru. Pemerintah telah mengantisipasi masuknya virus corona ini dengan memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Setiap orang yang baru datang dari luar negeri akan dipantau dengan ketat menggunakan thermal scanner. Setelah berikhtiar menghindari kontak dengan pemicu penularan virus corona, langkah selanjutnya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya bisa dilakukan dengan memanjatkan doa agar terhindar dari segala jenis wabah penyakit. Doa terhindar dari wabah penyakit berbahaya tersebut dibaca Imam Syafi'i dan dituliskan dalam kitab Abwaabul Faraj. Doa terhindar dari wabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azimi. Uskun ayyuhal waja'u sakantuka billadhi yumsikus samawati wal ardi antazula innahu kana haliman ghafuron. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Meredalah, wahai rasa sakit. Aku meredakanmu dengan Dia yang menggenggam langit agar tidak jatuh menimpa bumi, kecuali atas izinnya. Sesungguhnya Allah kepada manusia Maha Lembut dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Meredalah, wahai rasa sakit. Aku meredakanmu dengan Dia yang menggenggam langit, bumi agar keduanya tidak tergelincir. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun dan lagi Maha Pengampun. Di masyarakat modern, intensitas bepergian menjadi sangat tinggi. Tentu tidak lepas dari potensi bahaya. Kecelakaan atau hal buruk lainnya bisa saja terjadi. Memang, kita perlu berhati-hati ketika sedang bepergian. Namun demikian, kita tidak bisa menolak hal buruk jika memang sudah waktunya terjadi. Disitulah pentingnya mawas diri, juga berharap kepada Allah agar perjalanan kita aman. Dianjurkan membaca doa ini agar aman saat kita keluar dari rumah. Doa ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau aku menyesatkan, dari tergelincir atau aku digelincirkan, atau aku menzalimi atau aku dizalimi, atau kebodohanku atau aku dibodohi. Sakit merupakan sunatullah,
karena semua manusia pernah mengalami dan merasakannya, termasuk Rasulullah SAW. Namun, baginda Rasulullah punya cara sendiri untuk menghindari segala macam penyakit berbahaya. Selain menjalankan pola hidup sehat, Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa untuk penyakit tertentu. Meskipun setiap penyakit ada obatnya, beliau SAW menganjurkan umatnya untuk senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang mampu mengubah takdir kecuali doa. Selain memohon ampunan dan rahmat Allah, Nabi SAW mengajarkan doa agar terhindar dari penyakit berbahaya ataupun penyakit yang membinasakan. Amalan doa ini dibaca setiap hari dan dirutinkan agar tidak terkena penyakit berbahaya, tentu dengan izin Allah Ta'ala. Berikut doanya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit yang jelek lainnya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad. Selain doa di atas, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan satu doa untuk kesembuhan dari penyakit. Doa ini diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, bacalah bismillah sebanyak 3 kali sembari meletakkan tangan pada bagian tubuh yang terasa sakit. Kemudian bacalah sebanyak 7 kali. Artinya, aku berlindung dengan keberkasan Allah Ta'ala, dengan kekuasaannya, dari kejelekan yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Setelah membaca doa di atas, dianjurkan membaca salawat untuk Nabi sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa tersebut, kita terhindar dari segala penyakit berbahaya. Wallahu a'lam. Demikianlah pembahasan tentang wabah virus corona yang meresahkan seluruh negara saat ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Baik buruknya semua kembali kepada Allah. Klik tombol like apabila kalian suka dengan video ini, dan apabila bermanfaat, lanjutkan share. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حاشاك يا حبيب الله حاشاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله أوذيت في زمن مضى قد كنت خير الصابرين